Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Ramala Syari dengan NPM 242101091. Di sini saya akan membawa materi tentang aksiologi dari kelompok 4. Materi yang pertama yaitu tentang aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Aksiologi juga dapat diartikan sebagai sebuah teori atau nilai karena mempelajari tentang nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Etimologi aksiologi juga berasal dari kata Yunani yang aksia yang berarti nilai, harga atau kehormatan, dan juga aksia ini terkait dengan kata aksios yang berarti layak atau patut. Itu baru perawalan tentang aksiologi. Kita lanjut materi yang selanjutnya itu tentang jenis-jenis nilai aksiologi. Lanjut, ada nilai material. Nilai material adalah nilai yang terkait dengan kebutuhan fisik manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nilai material ini sangat penting bagi manusia karena memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh dari nilai material yaitu yang pertama, makanan yang bergizi, yang kedua, pakaian yang sangat layak, yang ketiga, tempat tinggal yang sangat nyaman, dan terakhir yaitu kendaraan yang memadai. Lanjut, yang kedua yaitu ada nilai vital. Nilai vital ini mencangkupi tentang kesehatan yang baik, keselamatan yang terjamin, keamanan yang stabil, dan lingkungan yang sehat. Lanjut, yang ketiga yaitu ada nilai spiritual. Nilai spiritual adalah nilai yang terkait dengan kebutuhan rohani manusia seperti agama, moral, dan estetika. Nilai spiritual ini sangat penting bagi manusia karena memenuhi kebutuhan rohani mereka. Contoh dari nilai spiritual mereka yaitu yang pertama yaitu ada agama yang dianut, yang kedua moral yang baik, dan yang ketiga yaitu estetika yang indah. Lanjut, materi yang keempat yaitu tentang nilai intelektual. Nilai intelektual adalah nilai yang terkait dengan kebutuhan intelektual manusia seperti pengetahuan, kebijaksanaan, dan kreativitas. Nilai intelektual ini sangat penting bagi masyarakat manusia karena memenuhi kebutuhan intelektual mereka. Contoh nilai intelektual yaitu yang pertama, pengetahuan yang sangat luas, yang kedua, kebijakan yang sangat tepat, yang ketiga, kreativitas yang tinggi, dan yang terakhir, analisis yang tajam. Lanjut, yang kelima itu ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai dengan kebutuhan manusia seperti solidaritas, kesetaraan, dan keadilan. Nilai sosial ini sangat penting bagi manusia karena apa? Karena bisa memastikan keharmonisan dalam masyarakat. Contoh dari nilai sosial yang pertama, solidaritas yang sangat kuat dan kesetaraan yang sangat adil. Lanjut, ada materi tentang sumber nilai dalam aksiologi. Sumber nilai dalam aksiologi yaitu ada agama, yang kedua itu jama adalah salah satu sumber nilai yang paling penting dalam aksiologi. Agama memberikan nilai-nilai moral dan estetika yang menjadi pedoman bagi hidup manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh nilai agama yang pertama yaitu adanya nilai kejujuran dalam keadilan dalam Islam. Yang kedua yaitu nilai kasih sayang dan pengampunan dalam Kristen. Yang ketiga yaitu nilai ahimsa, yaitu tidak menyakiti dalam Hinduisme dan Buddhaisme. Karakteristik dari nilai agama yang pertama itu berasal dari wahyu atau dari ajaran agama. Yang kedua memiliki otoritas yang kuat dan yang mengikat. Yang ketiga itu memberikan pedoman moral dan etika bagi umat manusia. Yang kedua itu budaya. Budaya adalah sumber nilai yang lain dalam aksiologi. Budaya memberikan nilai-nilai yang terkait dengan kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat dari masyarakat. Contoh nilai budaya yang pertama yaitu nilai kesopanan dan hormat dalam budaya Jepang. Yang kedua nilai kekeluargaan dan kesolidaritas dalam budaya Jepang. Dalam budaya Afrika, yang ketiga itu nilai kebebasan dalam individualisme dalam budaya Barat. Lanjut, itu ada karakteristik dari nilai budaya. Yang pertama itu berasal dari kebiasaan dan tradisi dari masyarakat. Yang kedua memiliki varian dan luas dan berbeda-beda. Yang terakhir itu memberikan identitas dan keunikan bagi masyarakat.
Yang ketiga yaitu nilai moral. Nilai moral adalah sumber nilai yang terkait dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Moral memberikan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi hidup manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh dari nilai moral yang pertama nilai kejujuran dan keadilan, kedua nilai dari kasih sayang dan pengampunan, yang ketiga nilai keberanian dan kesabaran, dan yang terakhir itu karakteristik dari nilai moral. Nilai moral berasal dari prinsip-prinsip etika dan keadilan, memiliki otoritas yang kuat dan mengikat, memberikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lanjut, materi yang terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip aksiologi. Yang pertama yaitu prinsip objektivitas, yaitu prinsip objektivitas adalah prinsip yang menekan bahwa nilai-nilai dan norma-norma harus didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif, bukan pada opini atau kepentingan pribadi. Contoh dari prinsip objektivitas dalam sehari-hari yaitu yang pertama, dalam menentukan nilai-nilai moral, kita harus mempertimbangkan sebuah fakta dan bukti yang objektif seperti konsekuensi tindak kita terhadap orang lain. Yang kedua yaitu dalam menentukan nilai-nilai estetika. Kita harus mempertimbangkan fakta dan buktinya yang objektif seperti proporsi dan harmoni dalam sebuah karya seni. Lalu ada materi yang terakhir yaitu tentang project rules. Yang pertama itu tentang prinsip objektivitas. Prinsip relatif adalah prinsip yang menekankan bahwa nilai-nilai dan norma-norma dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan situasi. Contoh dari prinsip relativitas yaitu yang pertama, nilai-nilai moral dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan agama. Yang kedua, nilai-nilai estetika dapat berbeda-beda tergantung pada zaman dan tempat. Yang kedua yaitu tentang prinsip universalitas. Prinsip universalitas adalah prinsip yang menekankan bahwa nilai-nilai dan norma-norma harus berlaku secara universal dan tidak diskriminatif. Contoh-contoh dari prinsip universalitasnya itu yang pertama, nilai-nilai dan moral seperti kejujuran dan keadilan harus berlaku secara universal dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu nilai-nilai estetika seperti keindahan dan harmoni harus berlaku secara universal dan tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah prinsip yang menekankan bahwa nilai-nilai dan norma harus konsisten dan tidak dapat berubah-ubah. Contoh dari nilai konsistensi yaitu yang pertama, nilai-nilai moral seperti kejujuran dan keadilan harus konsisten dan tidak dapat berubah-ubah. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.